minta kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Jaru. Oke, KM-nya. Jaru pimpin dulu berdoa nak. Sebelum kita belajar atau baiknya kita belajar dulu membentuk kepercayaannya masing-masing. Berarti mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan doa yang baik kita awali pembelajaran kita ini, gitu kan ya. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, sekarang lihat dulu kanan kirinya, depan belakangnya. Sudah nyaman buat belajar? Sudah. Apa tidak? Tidak. Berarti kepedulian kita terhadap lingkungan sudah baik ya. Oke. Selanjutnya, Ibu absen dulu kehadirannya hari ini. Siapa yang tidak masuk? Adrian. Kemana Adrian? Sakit. Oke, Adrian. Oke, sakit. Terus? Raisa kemana? Izinnya kemana? Oke, acara OSIS. Raisa. Oke. Nah, mudah-mudahan yang sedang sakit segera diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul lagi dengan kita ya. Kemudian Raisa juga urusannya dipermudah. Oke. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan inflasi. Nah, sebelum kita merujuk ke materi selanjutnya, Ibu tanya dulu. Materi yang kita pelajari sebelumnya apa? Indeks harga. Masih ingat? Oke, keren. Indeks harga itu apa? Perubahan harga dari kapan? Dari tahun sebelumnya. Oke. Terus kemarin materi indeks harga itu ada apa lagi selain pengertian indeks harga? Metode perhitungan. Metode perhitungan itu apa aja? Oke, good. Tertimbang dan tidak tertimbang. Ada apa lagi? Last Kaira sama apa? Nah, berarti itu masuk ke ya? Oke, good. Masih diingat ya? Cara menghitungnya masih ingat? Bisa ya? Oke, good. Kalau bisa. Nah, kalau bisa berarti kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah berkaitan dengan inflasi. Ada yang pernah dengar kata inflasi? Gimana? Di TV. Oke, good ya. Tahu nggak inflasi artinya apa? Apa? Kenaikan? Oke, good. Kenaikan harga secara umum. Gini, kalau kita kaitkan materi sebelumnya dengan materi sekarang, indeks harga dengan inflasi ada nggak kaitannya ya? Apa? Sama-sama tentang perubahan harga. Yang lebih spesifik apa? Naik, benar. Nah, kaitannya indeks harga dengan inflasi itu, kalau indeks harga itu salah satu indikator untuk menghitung inflasi. Katos? Oke, bisa dimengerti ya? Terus Bu, inflasi teh manfaatnya apa sih gitu ya? Buat kita pelajari, satu, berarti kita itu kalau tahu kita dalam keadaan inflasi, kita bisa menentukan skala prioritas ya. Bisa menentukan mana kebutuhan yang paling penting dan kurang penting, atau bahkan bisa ditunda keperluannya. Terus Bu, kita teh belajar buat apa sih gitu kan ya? Nah, kita belajar hari ini gitu kan ya, akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, di mana nantinya setelah pembelajaran dengan menggunakan diskusi kelompok, nanti Ibu bagi kelompok, diharapkan kalian satu, bisa mendefinisikan pengertian inflasi. Dua, membedakan jenis-jenis inflasi. Tiga, menghitung laju inflasi, gitu kan ya. Terakhir, menganalisis penyebab, dampaknya, dan solusinya seperti apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi inflasi. Oke, nah sumber belajar Bu, kita belajar mau pakai apa? Pertama, kita punya buku ekonomi 11. Kedua, terus kita belajar dengan menggunakan PBL. Langkah yang pertama, nanti Ibu tayangkan suatu video, kalian analisis. Setelah analisis, nanti Ibu bagi kelompok, ya. Setelah bagi kelompok, nanti kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian dengan kelompoknya masing-masing, susun, buat, nanti dipresentasikan. Yang Ibu minta adalah PowerPoint. Karena apa? Biar nanti kita bisa tampilkan bersama di sini ya. Terus setelah diskusi,
8,6% secara year-on-year di periode Mei 2022 ini, atau mungkin di sejak 1981. Sebetulnya kalau dilihat sejauh apa sih dampaknya, apakah sudah mungkin dirasakan di tanah air? Ya, kalau kita lihat di tanah air sendiri sebenarnya yang paling dirasakan pertama itu di pasar finansial. Kita tahu tadi nilai tukar rupiah terasa di pasar finansial dan mungkin masih akan berlanjut sampai The Fed mengumumkan kebijakan moneter nanti di Kamis dini hari ya waktu Indonesia. Oke, artinya untuk ke depannya ini akan menunggu seperti apa hasil FOMC ya maksudnya. Benar. Dan seperti apa sih kalau kita lihat dampak spillover-nya terhadap perekonomian tanah air dari inflasi Amerika Serikat yang ternyata masih dalam level tinggi begitu. Apakah ini akan mempengaruhi juga kali ada indikasi depan ini bakal semakin agresif dalam menaikkan suku bunga? Ya. Sudah ya? Oke. Nah, dari video yang disimak barusan, informasi apa yang diperoleh? Inflasi di Amerika Serikat. Kalau inflasi di Amerika Serikat katanya dampaknya seperti apa? Nah, oke, kenaikannya dari komoditas energi gitu kan ya. Nah, di sini juga sudah ada judulnya inflasi Amerika Serikat gitu kan ya, cetak rekor. Indonesia wajib waspada berarti gitu kan ya. Nah, ada kemungkinan dari inflasi Amerika Serikat akan berdampak terhadap Indonesia. Gitu ya, Nak ya. Kapan? Per satu komputer untuk satu kelompok. Boleh, silakan merapat ke kelompoknya masing-masing. Nah, angka PD-nya dibuka di komputernya masing-masing. Nah, kemudian dibaca petunjuknya. Setelah dibaca, kan di situ ada keterangan kelompok 1 dengan kelompok 5. Ada linknya. Kemudian kelompok 2, kelompok 6 dan seterusnya. Silakan untuk masing-masing kelompok nanti dibuka link YouTube-nya. Juga LKPD-nya ada beberapa pertanyaan ya. Setelah beberapa pertanyaan itu kalian kerjakan, dilihat dari tayangan videonya. Setelah itu tuangkan dalam PowerPoint. Jadi kalian nanti tugasnya satu kelompok bikin PowerPoint-nya masing-masing, gitu ya. Karena angkanya berapa kemarin? 5%. Kalau 5% berarti ada lunak. Ringan juga ya. Terus sumbernya karena berasal dari dalam negeri, jadi termasuk ke dalam inflasi dalam negeri. Itu ya. Oke, berarti bisa dimengerti ya. Terus sudah selesai? Sudah. Oke. Sudah selesai, berarti sekarang kita presentasikan ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang inflasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita tonton cuplikan video. Berikutnya pemirsa, Bank Indonesia memperkirakan terjadi peningkatan tingkat inflasi pada Juni 2022. Berdasarkan survei pemantauan harga pada minggu ketiga Juni 2022, inflasi diperkirakan sebesar 0,43% month-on-month. Ancaman inflasi kian menjadi. Bank Indonesia memperkirakan telah terjadi kenaikan inflasi pada Juni 2022 ini. Perkiraan tersebut berdasarkan hasil survei pemantauan harga pada minggu ketiga Juni 2022. Bank Sentral memperkirakan inflasi Juni 2022 sebesar 0,43% secara bulanan di Juni. Prediksi ini melonjak dari tingkat inflasi pada Mei 2022. Adapun Badan Pusat Statistik mencatat, inflasi bulan tersebut sebesar 0,40% secara bulanan. Mengutip data BI, penyumbang terbesar inflasi Juni 2022 hingga minggu ketiga adalah cabai merah sebesar 0,14% secara bulanan dan cabai rawit sebesar 0,10% secara bulanan. Dari video tersebut yang dapat kita ambil adalah 1. Bank Indonesia menyatakan adanya peningkatan inflasi pada bulan Juni tahun 2022. 2. Inflasi yang melonjak dari prediksi bulan Mei tahun 2022. 3. Penyumbang inflasi terbesar adalah cabai merah dengan angka 0,14% dan cabai rawit sebesar 0,10% secara bulanan. Jenis inflasi, 1. Inflasi lunak, 2. Inflasi ringan, 3. Inflasi dari dalam negeri. Adapun penyebabnya,
Penyebab utama terjadinya inflasi pada bulan Juni tahun 2022 adalah naiknya harga komoditas hortikultura yang disebabkan oleh tingginya curah hujan sehingga banyak petani yang mengalami gagal panen dan mengakibatkan tidak seimbangnya jumlah permintaan dan penawaran terhadap barang. Lalu yang selanjutnya ada pula dampak yang ditimbulkan dari adanya inflasi yang mengakibatkan adanya kenaikan harga komoditas akan menimbulkan beberapa masalah bagi sebagian masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, karena mereka tidak mampu membeli barang yang mengalami kenaikan harga yang terlalu mahal. Lalu yang terakhir, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menekan inflasi yang diakibatkan karena harga komoditas hortikultura seperti cabai merah adalah dengan menerapkan kebijakan non moneter dan non fiskal, yakni dengan cara meningkatkan produksi dan peningkatan jumlah barang di pasaran. Seperti menurut CNBC Indonesia, bahwa untuk menjamin stabilitas harga cabai rawit merah, terutama di wilayah Jabodetabek yang merupakan barometer harga nasional, perhutani siap mendukung untuk memacu produksi. Baik, terima kasih kepada pemateri 3. Dilanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Jadi kita hanya menampung 2 pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan maju ke depan, sebutkan nama dan asal kelompok. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panji Anggoro, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai pelajar untuk menghadapi inflasi? Terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Panji. Hal yang dapat kita lakukan untuk menghadapi inflasi karena kita sebagai pelajar adalah salah satunya dengan cara menabung. Karena dengan menabung, kita dapat menghemat uang kita dan kita dapat membelanjakannya di kemudian hari, dan ketika inflasi terjadi itu dapat mengurangi beban lonjakan harga ketika inflasi terjadi. Terima kasih, apakah cukup? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi dari kelompok kami telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.